Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini, boleh berdiri semuanya. Silakan dicek tentang kerapian tempat duduk dan di lorong mejanya itu fotoannya. Silakan dicek. Jika ada kotoran, silakan dibawa keluar untuk dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya nanti ketika belajar mengajar, proses belajar mengajar ini nantinya tidak ada yang bau sampah ataupun ada hewan-hewan kecil yang mengganggu kegiatan belajar mengajar kita. Ya, silakan dibuka. Sudah bersih lingkungannya? Sudah. Belakang sudah dicek? Sudah? Habis istirahat ya? Oke. Jadi semangatnya kembali ke 100%. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Istirahat, sudah makan. Nah, mungkin ada yang belum minum? Silakan, saya persilakan untuk minum terlebih dahulu supaya konsentrasinya kembali muncul. Nanti ketika kita belajar tidak ada lagi gangguan-gangguan. Silakan. Diperbolehkan, silakan. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Sinta, sakit. Sama siapa? Gunawan. Gunawan itu kita belum tahu kebenarannya. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian anak-anak sudah minum air putih ya? Sudah. Segar? Segar. Nanti ketika proses pembelajaran berlangsung, saya akan memutar musik, yaitu tentang seperti biasa musik instrumental ya. Yang mana musik instrumental ini nantinya akan menemani kalian dalam pembelajaran sehingga nanti pembelajaran akan lebih rileks karena musik instrumental ini akan membawa pikiran kita ke dalam zona nyaman. Jadi ketika kalian mengikuti pembelajaran pastinya dalam keadaan nyaman dan harapannya tidak ada tekanan dalam hati dan pikiran kalian. Seperti itu ya. Jadi jangan anggap matematika itu adalah sesuatu yang menegangkan, menakutkan dan membuat tegang pikiran sampai badan kalian ya. Siap? Siap. Benar ya? Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran, oke? Nah, di dalam pembelajaran ini pastinya kita akan ulang lagi mengingatkan kembali tentang kesepakatan yang telah kita buat, yang mana keyakinan yang telah kita buat, yang mana keyakinan ini diambil dari kesepakatan yang telah kita sepakati. Adapun keyakinan yang pertama adalah menjaga etika
menghimpun supaya dengan bijaksana sesuai dengan perintah dari ibu. Keyakinan kelas dari nomor 1 dan nomor 4 sudah dipahami bersama ya? Selanjutnya setelah kita mengingat kembali tentang keyakinan kelas yang telah kita buat, maka yang kedua adalah tentang tujuan pembelajaran. Jadi kita belajar itu pasti ada tujuannya, iya enggak? Iya. Makan juga ada tujuannya, gitu. Iya. Supaya apa makan? Iya. Nah, pembelajaran pada siang hari ini pastinya juga memiliki suatu tujuan. Tujuan yang pertama apa ini? Coba. Ada yang mau baca? Katakan. Silakan. Hanya nomor 1. Ya, nomor 1 dari awal sampai nomor 1. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasi KSE, siswa mampu 1. Mengkategorikan pola bilangan sebagai barisan aritmatika dengan tepat. Yang kedua mungkin ada yang mau membaca? Saya Bu. Oh ya, silakan. 2. Mengkonstruksikan rumus dari suatu barisan aritmatika dengan benar. Oke, yang terakhir nomor 3. Siapa dulu? Silakan. Kesepakatan aja, ini saya muncul aja deh kecewa. Yuk. Menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan benar. Oke. Ada 3 tujuan. Oke. Mari tujuan pembelajaran ini kita capai bersama dengan metode belajar secara berkelompok. Kemudian anak-anak, setelah kita tahu tentang apa yang tujuan pembelajaran pada siang hari ini, maka selanjutnya kita harus tahu supaya lebih semangat lagi tentang belajar kita, maka kita harus tahu manfaat dari belajar barisan aritmatika. Ada yang penasaran manfaatnya apa? Jadi nanti kalau kalian belajar itu nggak sia-sia gitu loh, ada manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Kita lihat ya. Apakah tidurnya sampai belakang? Iya ya. Nah, dari video tadi manfaatnya apa? Dari kita belajar barisan aritmatika itu apa manfaatnya? Apa tadi? Dalam saya ulang lagi ya. Nah, entrepreneur itu apa? Entrepreneur apa? Pengusaha. Jadi barisan aritmatika ini nantinya bermanfaat sekali ketika kalian bercita-cita menjadi seorang wirausaha. Dan tidak sedikit, maksudnya banyak dari lulusan bisnis daring dan pemasaran itu yang bekerja sebagai wirausaha. Entah itu wirausaha di bidang yoga ataupun wirausaha di bidang apa? Busana. Ada yang dagang juga. Nah, nanti kita akan tahu skala keuntungan dan kerugian
aritmatika. Jadi ada dua, bisa diucapkan dalam aritmatika atau aritmetika, bisa dua ini. Ada yang mengucapkan aritmetika, ada yang mengucapkan aritmatika, silahkan. Yang penting intinya adalah sama. Itu. Kemudian anak-anak, setelah kita tahu tentang manfaat dari belajar barisan aritmatika, kita akan memasuki macam-macam kegiatan. Nah, nantinya kita langkah yang pertama setelah tahu manfaatnya dari belajar barisan aritmatika ini, yang pertama pretest. Jadi nanti kalian akan melewati pretest. Pretest itu soalnya nggak banyak kok, cuma beberapa saja. Dan saya minta tolong ada yang mau membantu guru untuk membagikan kertas kecil ini kepada temannya satu-satu. Nah, kemudian nanti setelah kalian pretest, nantinya, buka dulu malahan. Nah, setelah kalian pretest, yang kedua nanti kalian akan memperhatikan penjelasan awal tentang barisan aritmatika. Yang ketiga, nanti kalian akan berkelompok secara heterogen. Maksudnya heterogen di sini adalah campuran yang mempunyai kemampuan bagus, yang mempunyai kemampuan sedang. Nah, itu nanti akan dicampur. Yang kedua, nanti kita akan mendiskusikan tentang masalah yang ada di LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik atau lembar kegiatan peserta didik, sama. Yang kelima apa? Menyiapkan laporan. Nantinya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Yang ke-7, menyimpulkan ciri-ciri dan rumus suku ke N barisan aritmatika. Dan yang ke-8 ada sebuah postes kecil ya. Nantinya dalam postes ini Bu Guru akan melihat kemampuan kalian selama kegiatan belajar mengajar ini. Oke? Maka dari itu belajar sungguh-sungguh sangat diperlukan. Kalau tidak paham silahkan ditanyakan kepada temannya yang bisa ataupun kepada guru. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Sudah paham ya? Baik. Selanjutnya, nah ini adalah postes kita. Pretest kita. Silakan dikerjakan waktunya cukup.
cukupkan ya. Sudah cukup? Sudah? Anissa sudah selesai? Oh iya. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya akan masuk ke dalam kegiatan belajar mengajar ini pastinya ada penilaiannya. Nah, untuk teknik dari penilaiannya ini ada satu di asesmen diagnostik nanti, kemudian yang kedua asesmen formatif, kemudian penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Baik, maka dari itu ketika nanti di dalam belajar secara kelompok atau kegiatan belajar mengajar dengan temannya dalam satu kelompok itu silahkan dimaksimalkan. Oke? Silahkan dimaksimalkan. Kemudian apapun sudut belajarnya silahkan digunakan sesuai dengan minatnya, ya. Kemudian anak-anak, kita masuk ke kegiatan inti. Tadi adalah kegiatan apa tadi? Pendahuluan. Nah, kita masuk ke kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ini ada simulasi. Simulasi ini adalah siswa atau anak-anak nantinya akan menyaksikan sebuah video. Silahkan disaksikan dengan sungguh-sungguh. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Oke? Oke. Orang datang menemani, dia sangat menyukai sederhana. Berbagai macam teman ada di rumah. Suatu hari, dia mulai menemukan buah dan dirawatnya dengan sangat baik. Setiap hari, Liu selalu menyanyi dan memberi buku kepada tangannya. Liu selalu mengangkat tinggi makanan setiap minggu. Hari pertama, anak tersebut memiliki 3 cm. Pada minggu kedua, anak tersebut bertambah tinggi menjadi 7 cm. Pada minggu subur, anak tersebut bertambah tinggi menjadi 11 cm lebih. Liu berencana akan mengunjungi rumah nenek dan akan membawakan buah itu untuk diberikan kepada nenek pada minggu ke-12. Wah, nenek pasti akan sangat bahagia. Ya apa ya tinggian orang tersebut nanti akan diberikan kepada nenek? Minggu ke-1 berapa sentimeter? 3 sentimeter. Minggu kedua berapa sentimeter? 7 sentimeter. Minggu ketiga berapa sentimeter? 11 sentimeter. Yang ditanyakan minggu keberapa tadi? 12. Minggu ke-12 mau dibawa ke tempat siapa itu? Yang mau membawa itu siapa namanya? Riu. Nah, perhatikan. Minggu ke-1 3 cm, minggu kedua 7 cm, minggu ketiga adalah 11 cm. Nah, 3 ke 7 ini berapa? Ditambah 4. Kemudian 7 ke 11 ditambah 4. Polanya sama tidak? Sama. Nah, 4 ini namanya apa namanya? Pola bilangan. Jadi pola bilangannya adalah 4. Nah, untuk mencari minggu ke-12, nah ini bisa digunakan dengan cara barisan aritmatika tidak? Bisa tidak? Bisa. Oke. Pasti bisa, ya kan? Ini sepertinya sudah diajari di kelas SMP kan? Sudah kan? Karena di SMP kalian
pastinya pembelajaran kurang efektif ya. Tidak masalah. Yang penting kalian belajar, oke? Berarti tanaman Rio ini bisa dipastikan, bisa dihitung dengan barisan aritmatika tidak? Bisa. Oke, baik. Jadi bisa ya? Caranya bagaimana? Kita belajar dulu secara berkelompok. Berikut adalah pembagian kelompoknya. Apakah siap untuk belajar secara kelompok? Siap. Siap ya? Siap. Oke, silakan semua berdiri membawa bukunya masing-masing. Oh ya, sebelum kita kumpul, kita tepuk tangan dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk sate. Konsentrasi. Sate sama satu beda ya. Oke, saya cek. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk lima. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalau manfaat tepuk tangan enggak? Manfaat tepuk tangan apa? Pertama, menghilangkan apa tadi? Rasa. Oke, benar. Yang kedua, tambah semangat. Yang ketiga, di telapak tangan ini banyak sarafnya ya. Iya enggak? Di telapak dilihat video enggak kelihatan. Tapi kalau kalian belajar tentang biologi tentang struktur saraf pasti tahu ya. Jadi ketika kalian tepuk tangan maka saraf-saraf ini nanti bergerak dan menyalurkan energi ke seluruh tubuh. Kita tepuk tangan lagi. Masing-masing. Untuk kelompok gamer mana kelompok gamer? Baik, silakan perhatikan instruksi saya. Ini ada nama-nama kelompoknya. Silakan nanti ini latihan lipat-lipat kertas ya. Silakan dibuat sebuah segitiga. Ya. Nanti supaya bisa berdiri seperti ini di meja kalian. Ya. Ini sengaja tidak saya buatkan segitiga biar kalian kreatif untuk membuat segitiga menggunakan kertas ya. Nah, kalau dari sini kan kelihatan segitiganya loh. Nah, tapi ini sebenarnya bangun apa ini? Bangunan prisma. Silakan untuk gamer matematika masih berkenan untuk mengambil nama kelompoknya. Untuk matematikawan akut mana? Saya. Oh ya. Untuk aljabar Avengers mana? Nama kelompoknya keren. Terus untuk pengaku matematika mana? Silahkan lakukan matematika. Untuk pecinta matematika mana? Pahlawan bilangan? Pahlawan bilangan? Oke, anak-anak, silahkan kumpul dengan kelompoknya. Kelompok gamer matematika ada di sini. Kelompok matematika akut ada di sini. Kelompok aljabar Avengers ada di sini. Untuk kelompok penakluk matematika ada di sini. Kemudian pahlawan bilangan ada di sini. Jangan duduk sini ya, di sini.
dalam bentuk kertas, ada elektronik LKPD. Nah, siapa yang mau menggunakan elektronik LKPD? Oke, silakan. Pakai laptop ini ya. Untuk yang menggunakan kertas semua, kertas ya. Bisa dibuatnya. Sudah bisa. Nah, ini ada double tip untuk nama kelompok bisa ditempel. Iya, bisa. Nah, ini ya. Sabar. Bagus itu. Sudah bisa. Silahkan langsung diperhatikan LKPD yang telah saya bagikan. Bisa kan? Ini. Oke, baik anak-anak. LKPD-nya sudah dilihat? Semuanya sudah? Untuk yang LKPD, pakai LKPD belum saya bagikan? Bagian dulu ya? Oh, bukan yang itu saya bagikan dulu. WhatsApp-nya sudah dibuka? Nah, coba perhatikan dulu. Di halaman 1. Di halaman 1 itu silakan nama diberi nama anggotanya. Kalau anggotanya ada 5, berarti ada 5 nama di situ ya. Kemudian kelasnya pasti kelas 10 BDP 1. Yang kedua, coba dibuka halaman 2. Halaman 2 silakan dibaca, dipahami terlebih dahulu. Oke? Kemudian diisi. Berdasarkan masalah di atas, masalah apa yang kalian temui? Nah, silakan diisi. Ya. Kemudian yang ketiga, itu silakan titik-titiknya boleh diisi. Untuk materi, Bu Sinta membebaskan kalian. Apakah mau menggunakan buku paket? Dipersilahkan. Atau menggunakan link yang ada di sini, dipersilakan. Kalau kalian kesulitan, nanti akan saya bagikan menggunakan handphone lewat WA
tidak, silahkan dibuka halaman yang terakhir tentang latihan soal LKPD. Coba perhatikan dulu. Ya, sudah? Itu ada berapa soal? Ada berapa soal? 5. Ada 5 soal dengan setiap soal berbeda. Ada yang bidang ekonomi, ada yang bidang tata busana, ada kesenian, ada juga teknik. Nah, dalam mengerjakan soal ini, Bu Sinta juga membebaskan kalian memilih salah satu soal. Apakah kelompok kalian minat di bidang kesenian? Silakan. Berarti kalian mengambil soal nomor 4. Kalau kalian suka yang ekonomi karena besok mau jadi akuntan atau jadi pedagang, silakan. Berarti ambil nomor 2. Untuk yang suka tata busana, mungkin cita-citanya atau hobinya di rumah itu membantu ibunya menjahit. Nah, itu bisa diambil nomor 3. Bebas memilih antara nomor 1 sampai nomor 5. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, dari sini sampai sini? Tidak ada? Belum? Oke, baik. Kemudian dalam mengerjakan soal ini nanti pastinya juga dipresentasikan ke depan. Nah, di sini ada yang menghendaki menggunakan laptop lagi untuk presentasi. Adinda dan kawan-kawan, untuk kelompok gamer matematika menggunakan laptop. Jadi nanti presentasinya menggunakan laptop di depan sini ya, menggunakan proyektor. Kemudian untuk teman-teman yang tidak menghendaki menggunakan presentasi menggunakan laptop, maka nanti menggunakan apa namanya? Kertas. Nah, ini ada sebuah kertas. Jadi nanti setiap kelompok itu mendapatkan satu kertas. Di dalam kertas ini nantinya kalian berikan sesuatu yang kira-kira teman kamu atau kelompok yang lain paham. Ya, bisa menggunakan spidol warna ungu atau spidol warna merah atau terserah kalian. Oke? Yang penting penulisannya kalau dilihat dari sini, nanti kan ditanam seperti ini, ya toh? Nah, teman-teman yang di belakang itu kelihatan dan paham dengan apa yang kalian tulis. Nah, sampai di sini paham belum? Paham nggak? Oh, paham nggak? Spidolnya saya taruh sini ya. Nanti silahkan yang mau meja, tapi dikembalikan. Ini untuk jawaban latihan soal. Iya. Kita habis dulu soal. Ini dikerjakan dari depan dulu. Iya, langsung di LKPD-nya.
halaman depan. Dari ini dulu. Ya kan? Lalu nanti yang terakhir soal yang telah kalian kerjakan. Jadi ketika presentasi ke depan, LKPD di bawah, pekerjaan di tempel. Jika menggunakan laptop, maka nanti LKPD juga ditampilkan dan presentasinya mau menggunakan PPT atau Canva apa? Oh, PPT dari Canva ini juga saya kecil. Sudah bisa kan, Pak? Oh iya. Nanti ini ditampilkan ya. Udah bagus nggak itu? Sudah benar. Penggunaan Canva sudah bagus sekali. Yang ngajarin siapa? Pelajaran lain juga penggunaan ya. Untuk mengerjakan LKPD secara kelompok, Bu Sinta beri waktu sekitar 18 menit dari sekarang cukup. Karena itu yang diisi sebenarnya cuma sedikit, cuma bacaannya saja yang banyak ya. Iya, diisi semua. Iya. Tinggi terakhir berapa? Tinggi tanggal terakhir. Di tanggal terakhir itu adanya di 18. Nah, berarti tanggal terakhir itu adalah tanggal ke coba dicermati pertanyaannya. Tuliskan permasalahan dalam bentuk
Dicek lagi coba WhatsApp grupnya. Yuk. Bisa bawa handphone. Boleh diambil. kelima dikurangi. Tidak, ini kan tidak itu ya. Harusnya dari seterusnya. Logis ya, kok ada. Mau amalin dulu gimana? Ya, nanti selesai pembelajaran, proses berkumpul di sana ya. Untuk efektivitas kegiatan kelompok ini, biar waktunya sesuai dan tidak molor-molor, maka kan itu ada berapa kelompok? 5 sampai 4 ya. Nah, dibagi. Ada yang mengerjakan soalnya, menulis di lembar kertas ini, ada yang menyelesaikan LKPD bagian depan. Nah, itu nanti akan efektif. Iya. Sama kan? Selisihnya kan sama. Antara usaha 2, 3, 4 itu sama enggak? Sama. Kalau sama itu berarti namanya apa? Bisa? Kalau polanya sama, maka itu namanya si alef. Matematikawan aku sudah selesai belum? Tidak usah langsung jawabannya aja. Sudah selesai. Gimana nggak pahamnya? Pahamnya gimana? Coba pahamnya. Nah, kamu lihat di sini ya. Sudah paham belum sekarang? Sudah paham? Makanya kan perlu lagi dibuka materinya, bukan gitu. Algebra Avenger, algebra Avenger. Iya, isi. Anak-anak dapat mengidentifikasi barisan. Isi di situ. Ya, tidak dijawab. Kemudian hambatan itu apa sekarang? Apa hambatan? Misal, boleh hambatan setiap anak bersama saya kurang bisa konsentrasi karena di luar rame. Belum bisa? Sudah bisa? Nah, itu gimana?
Baik anak-anak, waktu kurang 5 menit. Ketua kelompok berperan penting dalam pembagian waktu, efektivitas waktu dalam mengajar. Kurang bisa. Ini yang berikan ke teman kamu ya. Diisi sesuai dengan hitungan hitungannya. Ini yang dibuka adalah materi matematika, ya. Itu materi apa tadi? Materi apa tadi? Ayo jujur, gak apa-apa. Badan itu maksudnya ini tuh. Ketika kamu belajar saat ini ya,
Ayo, Gayatri, kalau itu Gayatri senangnya misal dari U1 ke U2 itu tadi berapa? 14, jadi U2 ke U3 U3 ke U4 dan seterusnya nanti sampai U sekian. Nah itu juga sebenarnya atau bedanya 5
untuk memperhatikan dari apa yang dipresentasikan. Oke, silakan. Waktu presentasi adalah 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sinta dan Ibu Sri Rezeki yang kami hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok penampung matematika yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Mawati. Saya Evelina Larissa. Saya Eka Salsabila Agustiana. Dan saya Fitri Karista Dewi. Berdirinya kami di sini untuk presentasi materi, bukan untuk berekspektasi karena tingginya ekspektasi akan membuat sakit hati. Oke, tepuk tangan. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Mohon disilakan dan diperhatikan baik-baik ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang soal yang kelompok saya kerjakan, yaitu tentang ekonomi. Pertama, telah diketahui bahwa tabungan hari pertama Naura adalah 2.000. Menyisihkan uang setiap hari untuk ditabung adalah 500. Dan ditanyakan adalah tabungan hari ke-21. Di sini kita dapat menjawab dengan rumus aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Yang ditanyakan adalah tabungan hari ke-21, yaitu U21 sama dengan A adalah 2000 ditambah N adalah 21 dikurangi 1 dan B adalah 500. Jadi 2000 ditambah 20 dikali 500 sama dengan 2000 ditambah 10.000 sama dengan 12.000. Jadi tabungan Naura di hari ke-21 adalah 12.000. Sekian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, apakah ada yang bertanya atau memberi tambahan? Apakah ada yang bertanya? Persilakan. Di kelompok penakluk matematika ini mengambil peminatan ekonomi. Adakah yang sama mengambil ekonomi? Tidak ada yang sama. Baik, berarti memang itu. Adakah yang mengambil itu? Tidak. Baik, kalau tidak ada, silakan ditutup kemudian kembali ke tempatnya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami dari awal hingga akhir. Maaf jika presentasi kami kurang sempurna karena yang sempurna adalah kita yang dulu pernah bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau jahat masuk neraka.
1 itu sama tidak dengan A? Sama. Karena sama-sama suku pertama. Jadi bebas mau menulis A atau mau menulis U1. Baik, itu saja. Bisa cuma salah tulisnya ya, tinggal teknik. Baik, jika teman-teman tidak ada yang bertanya, boleh diakhiri untuk presentasi kelompok departemen matematika. Pagi hati tidak jernih. Kamar dulu hingga bersih. Presentasi kami cukup sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Teman-teman semuanya, kalian telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Kami berharap presentasi kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Matematika untuk pantunnya. Semoga semakin lanjut ke depan. Selanjutnya, kelompok berapa ini? Ya, silakan. Cepat-cepat ya. Oke, cepat. Baik, untuk kelompok selanjutnya boleh salah satu atau salah dua langsung menempel di depan, jadi nanti tidak terpotong waktunya untuk menempel kertas yang telah disediakan. Di sebelah sini. Lewat malamnya aja. Biar tidak susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sultan Haji dan Ibu Sri Rezeki serta teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Aulia Mehutami, saya Aisyah Putri, saya Aisyah Falun Gasela, saya Reza Mayani. Kami dari kelompok matematikawan Ambur akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soal nomor 3 tata usaha. Untuk soal akan dibacakan oleh Mbak Esa. Pada tahun pertama, Untik Menawan memproduksi 400 stel jas. Setiap tahun rata-rata bertambah 25 stel jas. Berapakah banyaknya stel jas yang diproduksi pada tahun ke-10? Jadi di sini bisa diketahui produksi jas tahun pertama atau A-nya adalah 400. Yang kedua pertambahan rata-rata per tahun atau B-nya sebesar 25. Yang dicari adalah N-nya 10 atau suku ke-10. Ditanya banyaknya stel jas yang diproduksi tahun ke-10. Jawab UN sama dengan A tambah N kurangi 1 dikali B.
ditambah N. Besarnya suku yang dicari 10 dikurangi 1, lalu dikali beda sukunya yaitu 25. Suku ke-10 sama dengan 400, 10 kurangi 1 yaitu 9 dikali 25. Suku ke-10 sama dengan 400 ditambah 225 sama dengan 625. Jadi banyak starches yang diproduksi pada tahun ke-10 adalah sebesar 625 starches. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Silakan dari teman-teman, apakah ada yang mau menanggapi atau bertanya? Atau dari Bu Sita mau bertanya? Apakah ada yang bertanya, teman-teman? Tidak. Baik, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk kelompok selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pahlawan bilangan yang beranggotakan 5 orang. Saya Juli Kurniawati, saya Nur Istiqoah, saya Tira Hayus, saya Midani, saya Ratu Destiana. Berdirinya di sini kami mempresentasikan hasil pekerjaan kami, menentukan nilai dari suku ke-5. Diketahui 1, 1, 2, 4, 3, 7, 4, 10. Ditanyakan suku ke-5. U5 atau suku ke-5 sama dengan A atau suku pertama ditambah M dikurangi 1 dikali B. Suku pertama 1 ditambah N5 dikurang 1 B atau beda 3. U ke-5 yaitu 1 tambah 4 kali 3 sama dengan 13. Sekian presentasi dari kami. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Ada mau yang bertanya? Tidak. Ada yang bertanya? Sudah paham semuanya?
Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai aritmatika. Sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya kami perkenalkan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan kami dari kelompok Aljabar F. Avenger yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Yusna Rohani. Saya Nandira Wahyudi. Saya Mena Indonesia. Jadi saya akan membacakan soal tentang teknik. Suatu perusahaan otomotif pada tahun pertama produksi 5.000 unit. Pada tahun berikutnya produksi turun secara bertahap 20 unit per tahun. Pada tahun ke-26 perusahaan tersebut memproduksi berapa unit? Baik, saya akan menjelaskan. Diketahui tahun pertama memproduksi A5.000 unit. Pada tahun berikutnya produksi turun secara bertahap yaitu B negatif 80. Ditanyakan tahun ke-26 memproduksi berapa unit? Jawab. Rumusnya yaitu UN sama dengan A tambah N kurangi 1 dikali B. A-nya yaitu 5.000, B-nya yaitu negatif 80. U26 sama dengan 5.000 ditambah 26 kurangi 1 dikali negatif 80. 5.000 ditambah negatif 2.000 sama dengan 3.000. Jadi tahun ke-26 perusahaan otomotif memproduksi 3.000 unit. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Adinda Amelia dari kelompok 1 dengan matematika. Kenapa beda dalam bilangan aritmatika? Karena ini adalah karena produksi itu turun jadi negatif 80. Menurun dari tahun yang sebelumnya. Jadi intinya di soal cerita tersebut, suatu perusahaan otomotif itu memproduksi unit ya. Di dalam memproduksi unit ada suatu penurunan dari tahun ke tahun. Nah, makanya coba ditulis, angkanya. Satu berapa, dua berapa. Ini kita bisa selesai ya. Di sini aja. Satunya berapa itu? 500 dong. Mengalami penurunan secara bertahap ya kan? Itu berapa? 8. Jadi kalau dari tahun 1 ke 2 itu mengalami penurunan pasti bernilai negatif. Maka pasti bedanya adalah negatif. Jadi beda dalam barisan aritmatika itu belum tentu bernilai positif terus, tapi ada yang bernilai negatif. Mungkin sudah cepat. Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, kesalahan milik setan dan kita hanya korban. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok apa tadi? Aljabar Avenger. Jadi harapannya kalian jangan jadi korbannya setan, oke? Supaya tidak jadi korbannya setan, maka silakan beribadah dengan tepat waktu.
sama dengan 4 tambah 12, 4 kurangi 13 sama dengan 5. Dan 10 kali 5 ini apakah ada yang Sekian dari silakan ditutup presentasi yang terakhir ini.
warahmatullahi wabarakatuh.